Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya 10 hari setelah Hanso berburu monster, Ferry berkata jika para travelers kali ini memang membuat semuanya menarik, bagi kalian yang bertahan paling lama, kami telah mempersiapkan event, semua di sana panik karena sebuah getaran, apa yang terjadi? Sekarang belum waktunya gelombang monster dimulai, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dengan mayat para monster yang tergeletak, itu seperti hidup, apa itu? Mayat para iblis, terlihat mayat-mayat itu seperti terhisap. Berkumpul ke dalam benteng. Mayat-mayat itu seperti diserap ke suatu titik, sudah dimulai. Terlihat di suatu ruangan, energi iblis terus berkumpul, itu membangkitkan satu iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan munculnya iblis tersebut, maka quest tersembunyi dari Pulau Tengah pun muncul, dengan misi yang adalah pertarungan penaklukan Raja Iblis. Raja Iblis yang bangkit itu pun tersenyum, setelah sepenuhnya terbangkitkan, itu tertawa sama seperti iblis sebelumnya. Sin berpindah di luar tembok pertahanan, Iyu diselimuti sebuah dinding formasi yang mengisolasi tempat tersebut. Ferry berkata jika dia jadi diri kalian, Ferry tidak akan pergi ke dekat tembok benteng, lagi pula kalian tidak akan bisa melarikan diri dengan cara itu, dan kalian punya dua pilihan, antara tetap di sini dan melawan serangan undead yang datang, atau melarikan diri dengan menggunakan kristal. Ingatlah, para undead ini akan berbeda dari sebelumnya, jadi nantikanlah, atau jika kalian tidak ingin melakukannya, maka kalian bisa memilih untuk menghadapi Raja Iblis yang disumen di dalam benteng. An Hyun yang mendengar itu sangat terkejut. Raja Iblis. Seseorang di sana juga berkata jika Ferry tidak pernah menyebutkan apapun seperti itu sebelumnya. Ferry tersenyum kecut dan merespon jika dia tidak ingin membahas Raja Iblis karena ada kemungkinan besar kalian semua mati nanti, tapi mau bagaimana lagi? Begitu banyak traveler yang tidak pernah bertahan selama ini loh. Ferry pun kembali menjelaskan jika kristal akan diaktifkan 30 menit setelah serangan undead dimulai, dan hanya bisa mengirimkan 50 orang, jadi setengah dari kalian akan ditinggalkan ya, tapi jika kalian mengalahkan Raja Iblis, maka semuanya bisa pergi. Yang sama spesialnya dengan event ini adalah, terlihat waktu yang ditampilkan, Ferry melanjutkan jika dia akan sabar menunggu jawaban mereka. Kang Min yang mendengar itu dia mengutuk, sialan, kupikir kita hanya perlu bertahan selama sebulan. Guk Tae pun menyadarkan semua orang, dia berkata, kita akan bertahan selama 30 menit dan melarikan diri menggunakan kristal, jadi bertahanlah, semuanya bersiap. Aliansi klan, di dekat kristal, semua orang di depan. Kang Min yang mendengar itu sangat kesal dan berkata pada Guk Tae, kau pikir kami tidak tahu, kau hanya mencoba membuat klanmu melarikan diri. Kang Min merasa terintimidasi saat Guk Tae menatapnya dengan tajam. Guk Tae pun berkata jika bukankah lebih baik bertahan daripada bergerak dengan ceroboh, kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan orang-orang. Kang Min pun merespon, benar-benar ide klan Monarch. Tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain, kau hanya fokus menjaga nyawa orang yang bisa kau kendalikan. Mendengar itu Guk Tae pun bertanya, apa Kang Min punya rencana lain? Dia melanjutkan, bahkan iblis di hari pertama membinasakan lusinan orang kita dengan satu serangan, bagaimana kita harus mengalahkan Raja Iblis? Tanya Guk Tae. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian memilih bertahan dan pergi ke pulau selanjutnya bersama-sama? Atau apa kalian akan bergegas pada kematian kalian seperti ngengat ke nyala api? Kang Min hanya diam.
Seseorang pun berkata, sudah berakhir, situasinya sudah bergeser, dia pun bergumam jika bersekutu dengan klan Smoke, jadi kami akan melarikan diri dengan selamat. Namun tiba-tiba Hanzo datang dan berkata, jika satu-satunya cara bagi semua orang untuk bisa melarikan diri adalah dengan berburu Raja Iblis, itu mereka berdua terkejut. Hanzo melanjutkan bagaimanapun juga, jika kita berburu Raja Iblis, semua orang yang bertahan bisa melarikan diri. Guktae pun bergumam jika Hanzo ikut campur lagi, lalu berkata Hanzo yakin bahwa Hanzo akan selamat ya. Hanzo yang mendengar itu dia menghela nafas, entahlah. Tapi jika kita menuju kristal, tidak diragukan lagi lebih dari 500 orang akan mati, dan mungkin lebih banyak lagi. Lalu seseorang pun berkata jika begitu, kami akan mengikuti Hanzo, lagi pula kami tidak bisa mempercayai orang-orang klan itu, jadi tidak ada alasan berpihak dengan mereka bukan? Kang Min juga berkata jika pada akhirnya dia bersama orang ini, semua orang pun bersorak, mari berburu Raja Iblis dan melarikan diri bersama-sama. Terlihat juga dua klan lainnya juga ikut bertarung dengan Hanzo. Jimin berkata jika mereka juga akan bergabung dengan Hanzo. An Hyun pun bergumam, kalau sudah begini, kami harus menghentikannya meski harus dengan paksaan, karena penting bagi kami untuk menghancurkan moral mereka. Jika pertarungan dimulai, semua orang akan berjuang untuk selamat, jadi jika saja kami bisa menyergapnya. Namun tiba-tiba Hanzo menoleh ke arahnya dan berkata, jangan berpikir untuk bertarung dulu ya, serak, dentang, itu membuat An Hyun terkejut. Hanzo melanjutkan jika akan sulit bagimu menangani dampaknya. Guktae wajahnya gelap, dan An Hyun wajahnya pucat seketika. Setelahnya Guktae pun berkata, untuk sekarang mari bekerja sama dan menunggu saat yang tepat, karena kita memiliki waktu, lagi pula, kita sudah menduga hal ini. Lalu Guktae bergumam dengan niat membunuh, jika untuk sekarang, kami akan mengikuti rencana Hanzo, tapi kami masih punya kesempatan. Hanzo pun berkata, jadi kelihatannya semua orang sudah memutuskannya, tapi sebelum itu, tunggu sebentar, mari kita selesaikan semuanya ya. Hanzo pun menggunakan senjatanya dan melilit kristal tersebut. Setelah diperkuat cengkramannya itu terlihat mulai retak. Setelah Hanzo menarik senjatanya, kristal itu pun hancur berkeping-keping. Itu membuat dua orang itu terkejut. Mereka pun bertanya pada Hanzo apa yang telah Hanzo lakukan. Hanzo pun merespon, karena kita sedang menuju ke benteng, kita tidak memerlukan itu. Membiarkan rute melarikan diri hanya akan memperlemah semua orang. Hanzo benar. Mari melihat ke depan saja. Semuanya, ikuti Hanzo dan kalahkan Raja Iblis. Mari ikuti Hanzo. Hanzo pun berkata untuk jangan mengikutinya, dan menyuruh semua orang lihat ke depan demi diri kalian sendiri, dan berjuang demi bertahan hidup. Terlihat waktu mundur sudah habis, tidak lama kemudian mereka pun memasuki benteng. Setelah memasuki benteng tersebut Chol berkata, dia tidak percaya ini adalah benteng sama yang kita lihat sebelumnya, namun interiornya sangat berbeda. Mereka terus berjalan maju, di setiap dinding dipenuhi dengan lilin yang menerangi jalan tersebut. Namun itu terlihat sangat mencekam dengan warna ungu gelap di seluruh jalan tersebut. Mereka pun berhenti, semua orang mengamati sekeliling mereka. Di sisi lain, Raja Iblis yang mengetahui mereka masuk pun berkata, hehehe, sudah lama, kalian datang jauh-jauh kemari untuk senang-senang. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja sekarang. Berderit, dar, pintunya tertutup. Itu membuat semua orang terkejut. Empotif pun muncul, benteng telah terkunci, bersamaan dengan sebuah getaran di tempat semua orang berpijak, itu pun mulai retak, mereka berteriak, lantainya runtuh. Dari lubang di lantai tersebut banyak undead yang muncul, mereka berteriak, ada yang memanjat naik.
Terlihat itu undet yang menyerupai goblin, orang tersebut pun berteriak dan meminta tolong karena undet itu menerjang langsung ke arahnya. Hanso pun menyuruh mereka semua untuk berhenti panik, dan menjelaskan jika penghisap darah itu tidak berbeda dari musuh yang mereka lawan sebelumnya. Hanso menyarankan mereka untuk tenang dan lawan mereka. Hanso pun menoleh ke suatu arah dan bergumam, "Benar, masalah sebenarnya ada di sebelah sana. Untuk melawan Raja Iblis, kami harus melewati gate tersebut." Namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka panik. Pilar api, semuanya mundur. Itu pun memunculkan satu iblis yang menjadi penjaga gate. Iblis itu membuka matanya dan melihat semua orang. Mereka yang melihat kemunculan penjaga tersebut berteriak, "Iblis keluar dari api!" Setelahnya iblis penjaga tersebut melancarkan serangan api. Mereka yang dekat pun berteriak, "Menyingkir!" Itu membuat sebuah ledakan, dan efek ledakan itu menyapu sekitarnya. Hanso pun berkata jika kita punya dua musuh, Hanso menyuruh mereka memisahkan dan menangani mereka. Mereka yang bertugas memberi buff, mundur ke belakang. Mereka yang pandai dalam serangan jarak jauh, maju ke depan, dan mereka yang tidak cukup terampil, tangani sekitarnya. Jongwook yang mendengar itu dia terkejut dan berkata, "Tunggu, terburu-buru masuk tanpa berpikir panjang bisa membahayakan Ki." Namun dia tidak menyelesaikan perkataannya saat melihat Hanso melompat dan berkata, "Bagian kiri, aku akan menyerang lebih dulu." Itu membuat Jongwook tak bisa berkata-kata dengan apa yang Hanso lakukan. Terlihat Hanso yang menyerang penjaga gate tersebut dan bergumam, "Ini didesain oleh penjaga gate di Abyss, gerakannya jauh lebih lemah, tapi gerakannya mirip," dan Hanso merasa jika dia bisa memprediksinya. Hanso pun melancarkan serangannya ke iblis tersebut, itu mulai membatasi pergerakan iblis tersebut. Hanso sedikit puas, "Yang penting, aku bisa menggunakan kekuatan Dekrados sepenuhnya." Rantai yang membentang puluhan meter dan kekuatan Dekrados. Terlihat pedang dari iblis tersebut terlilit oleh rantai yang membuat iblis tersebut tidak bisa menggerakkannya. Hanso pun mengaktifkan kekuatan senjatanya yang bernama Suppression. Itu mulai memancarkan energi ke rantai tersebut, dan krak, itu membuat iblis tersebut semakin tak berdaya dari pengekangan rantai tersebut. Dengan mengikat seseorang menggunakan Suppression, dia terus mengiringkan sihir lawan dan melemparkan kutukan yang mengurangi stat mereka. "Kekuatan yang menghabiskan sihirku saat aku menggunakannya, tapi ini bisa diatasi." Hanso pun berkata pada semua orang, "Apa kalian hanya akan berdiri di sana dan menontonnya?" Itu membuat mereka terkejut. Jongwook pun tersenyum kecut, "Benar, kami tidak bisa duduk diam dan menonton." Dia pun menginstruksikan anggota klannya untuk bersiap menyerang. "Pastikan kalian membuat bangga nama klan kita." "Baik, Pak," ucap mereka serampak. Di sisi lain Xia juga menginstruksikan anggota klannya, mereka yang memiliki ketahanan rendah, dukung dari belakang, ayo maju semuanya. Jimin pun berkata dan menjawab, "Baik, aku akan maju dulu." Mereka semua pun serampak menyerang. Bom bom bom. Setelah serangan tersebut, iblis penjaga itu mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apa itu? Terlihat pedang yang digunakannya bersinar. Apa mereka mencoba mensummon Hellfire? Duar, itu membaut tanah di sekitarnya bergetar dan mengeluarkan energi dari dalamnya. Rantai yang melilitnya seperti mengendur. Duar, Hanso yang melihat itu menerjang kembali, sembari menyuruh mereka untuk jangan berhenti menyerang. Hanso bergumam jika sulit bertahan setelah diserangnya, tapi jika kau tahu lokasi kelemahannya, Hanso yakin dia bisa menanganinya. Terlihat di sekitar dada iblis tersebut yang berwarna ungu, Hanso menargetkannya dan menyerang area tersebut. Jimin yang melihat hal tersebut dia berteriak jika itu berbahaya, apinya akan membuat serangan Hanso tidak ada gunanya, Kang Hanso.
Hanso pun berhasil mendekati dan menyerang area tersebut, dia hanya perlu menyingkirkan ini. Terlihat tangan Hanso menembus dada iblis tersebut, dia menahan rasa sakit akibat api yang menjalar, tangan Hanso mencoba menjangkau tempat dari mana api neraka diambil, itu tempat dari Ignition Stone. Hanso pun berhasil mencabutnya, setelahnya dia menghancurkannya. Mereka yang melihat itu terkejut, apa yang baru saja terjadi. Jongwook berkata jika api di sekitar iblisnya menghilang. Setelahnya Hanso berkata pada mereka kembali, jika bukankah sudah Hanso katakan pada mereka untuk jangan berhenti menyerang, jangan khawatirkan ini, terus bertarung saja karena iblis itu tidak bisa menggunakan api lagi. Seseorang pun memperingati Hanso, awas Kang Hanso. Hanso pun melompat menghindari api neraka yang menyerangnya dari iblis satunya. Iblis yang dilawan oleh yang bukan anggota klan, Jongwook pun terkejut dan berkata, lihat di sebelah sana, terlihat orang-orang tersebut yang sudah dibantai, tolong kami. Kenapa kalian tidak menyerang? Tapi terlalu berbahaya untuk menolong, bukankah seharusnya Kang Hanso menangani ini juga? Apa bisa kita lakukan kalau begini? Guk Tae yang mendengar dan melihat semua orang mulai mengeluh, dia tersenyum licik dan berkata karena mereka sudah mulai ragu-ragu, itu akan jadi lebih mudah sekarang.